Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kawan Songo Malang, channelnya Arek SMA Negeri 9 Malang. Masih bersama saya, Ferdi Haryanto, alumni SMA Negeri 9 Malang, Angkatan 9. Hari ini kita sedang berada di Perumahan Gerahaswana Residen, tepatnya di Blok D nomor 53. Ada toko bakery yang namanya Anda Cookies. Menurut informasi kita dapat, pemiliknya atau ownernya adalah alumni SMA Negeri 9 Malang. Jadi penasaran kan teman-teman? Kita masuk yuk. Alhamdulillah, Sobat Kawan Semalang, kita akhirnya sudah bertemu dengan pemilik dari Anda Cookies, yaitu Pak Pendi. Alhamdulillah sehat, baik-baik. Ya, sebelumnya kita perkenalan dulu ya Pak Pendi ya. Siap, kenalkan, nama saya Pendi Prihanto, pemilik dari Anda Cookies, masuk di SMA 9 tahun 2001, lulus di tahun 2004. Kita sama-sama lulus di tahun 2004 dan angkatan 9. Tambahan juga buat kawan Songo Malang, mungkin yang dulunya alumni SMP 11. Kita juga alumni SMP 11. Ya. Kita mulai berkawan dari SMP dan SMA-nya sama-sama. Kenapa sih Pak Pendi harus SMA 9? Kenapa harus SMA 9? Ya, pertanyaan yang sulit ya. Sulit sekali. Sulit sekali untuk dijawab. Ya mungkin salah satu faktor kenapa memilih SMA 9 karena dulu lokasi sekolah cukup dekat dengan rumah, ya cukup dekat dengan rumah, dan juga kalau dulu karena sistem danem ya, sistem danem, ya danem saya pas-pasan Pak Fe. Jadi sangkutnya di SMA 9, jadi gitu. Tapi nggak apa-apa, tidak perlu disesali gitu ya. Tapi disyukuri. Ya, karena sudah terlanjur. Ya sudah, karena sudah menjalani ya. Karena pada waktu itu kalau kita alasannya karena sekolahnya bagus, itu pun kayaknya nggak masuk. Iya. Nggak masuk logika gitu ya. Kurang masuk kriteria. Karena pada waktu itu memang dari sekolahnya sendiri, kalau Sobat Kawan Songo Malang lihat, pagarnya itu pagar luntas. Betul. Identiknya SMA 9 dulu itu pagar luntas. Kalau sekarang sudah. Sudah. Semoga ada lapangan outdoor yang sudah ada tutupan. Jadi sangat keren sekali kalau pada saat masuk di SMA Negeri 9 Malang. Oke. Kelasnya kelas berapa aja? Kelas 1, kelas 2, sama kelas 3-nya. Dan tambahan lagi, biar agak sulit, siapa sih nama wali kelasnya? Ini. Kalau kelas 1 itu saya ingat betul, alhamdulillah itu pertama itu di kelas 11. Itu di ruang paling atas, ruang paling ujung yang gabung sama kelas 1-2. Kalau dibongkar bisa jadi aula. Nah, buat main teater. Nah, itu kelas 11 wali kelasnya seingat saya insya Allah kalau tidak salah Bu Indi, guru matematika. Kemudian kelas 2 ini kalau tidak salah antara 22 atau 23 ya. Saya 22. Setelah naik tangga itu langsung kelas pertama. 23. Berarti kalau dulu itu atasnya 23, bawahnya 26. Oke, betul. Kelas 23 itu wali kelasnya Bu Fatmi. Oh, almarhum. Almarhum. Bahasa Indonesia ya. Almarhum Bu Fatmi, guru bahasa Indonesia. Terus kalau kelas 3 itu, nah ini kelas paling berkesan ya. Paling sejuk sekali karena nuansa pondoknya itu terasa sekali. Sebelum sholat ya. Betul. Kelas 3 IPA 1. Kelas 3 IPA 1. Nah, ini yang jadi masalah wali kelasnya itu yang saya agak lupa, Pak. Seingat saya sih
Guru wali kelasnya guru fisika itu Bu Rusna. Rusna ya. Semoga benar nih. Semoga Semoga benar, semoga benar. Nah, ini jangan terjadi teman-teman ya. Biasanya kalau guru kelas satunya itu lupa, tapi ini malah kelas satu kelas tiganya yang lupa. Ya, betul. Karena ya itu tadi, karena kan sampai musola. Jadi, ya setuju sekali. Jadi ibadah dan ibadah. Gurunya pertama. Padahal sebaliknya gitu. Astagfirullahaladzim. Padahal pokoknya adik kelas. Guru favorit atau guru yang benar ini loh. Dari beliau yang nggak saya lupakan dan saya benar-benar ngefans sama beliau. Sebenarnya kalau guru yang jadi favorit itu kan kayak sangat dekat gitu ya, ada kedekatan itu. Kalau saya pribadi sih enggak ada, karena memang ada beberapa yang ya dekat gitu aja. Jadi kalau yang paling dekat sampai istilahnya terspesial ya mungkin ya semua lah kita anggap semua. Cuman ada beberapa guru yang ya di tiap jenjang kelas itu punya kesan yang berbeda. Betul. Kayak di kelas 1 itu saya ya pasti memfavoritkan wali kelas Bu Indi, betul Bu Indi. Karena ya cukup dekat, pelajarannya juga ya kok kebetulan enak. Saya pun juga nyaman dengan pelajaran dan cara mengajarnya beliau. Jadi kebetulan wali kelas juga jadi kok nyambung gitu. Terus di kelas 2 juga sama, masih tetap dengan wali kelas Bu Fatmi itu. Jadi karena kesabarannya beliau, karena beliau juga udah sepuh waktu itu. Jadi kayak ngomong banget sama anak-anaknya, jadi itu menjadi kesan yang baik, kesan yang baik buat saya. Nah kalau kelas 3 nih, ya karena sejuk tadi nih apa? Ada nggak guru yang jadi favorit ini? Ini bingung sih kalau kelas 3 tuh, ya semua merasakan sih, karena kebetulan juga kalau nggak salah kelas 3 jadi ketua kelas enggak ya saya ya? Kayaknya iya. Kayaknya iya. Ketua kelas bener ya? Bener. Kalau nggak salah saya ketua kelas. Bener. Ya, jadi itulah yang paling ke sana. Ini wali kelasnya ini yang bertanyakan siapa beliau itu. Jadi itu yang jadi favorit, saya anggap favorit itu. Iya, karena lupa beliaunya jadi favorit ya. Iya. Kalau nggak salah itu Bu Rusna itu, pikiran saya sih masih Bu Rusna. Rusna, apunten nggih. Karena Pak Felixnya sudah 20 tahun nih, Pak. Lulus SMA itu. Oh iya, betul. Tahun, jadi mungkin ada lupa gitu. Pengalaman pada waktu SMA yang SMA. Pengalaman yang paling berkesan di banyak sih hal dari ini. Pastinya kalau yang mengesankan ya pasti sama teman yang sama-sama suka ngeband. Jadi ya betul. Dan itu saya tidak, ya awalnya sih kok sampai berkesan tuh, kok tiba-tiba saya yang kepilih diajak teman-teman ngeband. Itu di luar dugaan. Jadi kok tiba-tiba ayo ikut ngeband. Loh, saya nggak bisa. Bisa, ayo nyoba. Ternyata kok bisa, dan baru kelas 1 udah berani tampil di ulang tahunnya SMA 9. Seingat saya di aula waktu itu. Dan itu salah 2 atau salah 1 atau beberapa ya, kalau salah perwakilan kelas 1 kalau nggak salah. Jadi baru masuk tapi udah langsung bikin band, terus tampil di ulang tahun SMA sekolahan di aula waktu itu. Wah, dan sambutannya ya cukup diterima, alhamdulillah. Terus belum, karena kan kita kelas 1 belum punya adik kelas. Kelas 2 baru diajak lagi, punya teman band yang lebih ini lagi, lebih mengerucut ya. Ya, lebih mengerucut. Beda dengan personil di kelas 1, ada gabungan dari beberapa kelas bentuk sampai kita lulus sekolah pun masih, tapi nggak berapa lama karena kesibukan kuliah, akhirnya kita pencat, udah selesai. Nah itu. Pada waktu kalau nggak salah namanya THKJ. Betul. Apa panjangannya Pak? Teh hijau kepala jenggot. Teh hijau kepala jenggot. Nanti saya kasih stiker. Jadi sebelumnya itu Pak Felix memang waktu SMP 11 itu kita juga pernah sama-sama band ya, satu band dulu.
Jadi Pak Pendi yang drummer, saya yang basis. Yang ngebasi lah. Jadi kalau kotor saya yang Ngebasi. Oh iya. Setelah lulus SMA, saya kuliah di Institut Teknologi Nasional Malang, ITN. Waktu itu kampusnya ada di daerah Tasikmadu, di kampus 2-nya itu sampai masuk 2004, kemudian lulus tahun 2009. 2009. Ya, betul, tahun 2009. Kemudian setelah itu langsung bekerja di PT Sumber Alvaria Trijaya, atau yang lebih dikenal dengan Alfamart. Betul. Lama sekali berarti ya Alfamart. Cukup lama. 2009. 2009 masuk sebagai karyawan yang ada di toko, jadi pelayan di toko. Oh, siap. Selamat pagi, selamat datang di Alfamart. Nah, seperti itu. Nah, saya pernah ketemu Pak Pendi ini di Alfamart Warinoi. Betul. Benar. Itu toko pertama saya. Jadi penempatan waktu itu melamar di Alfamart, penempatan di toko Alfamart Warinoi. Terus kemudian ya 2011 baru pindah ke kantornya Pak, back office. Back office ya. Betul, back office sampai 2017. 2017. Kalau saya bagian training apa ya waktu itu ya? Terakhir kalau di back office-nya di bagian HRD, departemennya HRD, Human Resource Development, tapi untuk khusus bagian training. Training ya. Jadi bagian ya ibaratnya kayak guru. Siap. Guru bagi calon karyawan. Dari HRD sampai 2017. Selesai akhirnya ini fokus di kue. Jualan. Ini pure dari istri yang mencetuskan atau namanya juga ikut andil? Pada akhirnya ketika awalnya itu jadi karena saya masih kerja di kantor Alfamart itu, istri resign dari pekerjaan itu tahun 2015 ketika mengandung anak yang kedua. Kemudian, nah sambil ngisi waktu, ya awalnya bisnis ini akhirnya dimulai ketika ada pesanan untuk kue lebaran, Pak. Oh, kue lebaran. Jadi seasonal aja musiman. Makanya namanya kan Anda cookies. Cookiesnya gitu. dari situ. Siap. Dari cookies contohnya kayak ini, kastengel. Nah, betul, nastar kayak gitu. Jadi namanya Anda cookies ya diambil karena kita jualannya kue kering waktu itu. Waktu cuma jual kue kering. Ketika lebaran. Tapi sampai saat ini juga tetap ya? Masih. Cuman kan kalau kue kering ya balik lagi memang musiman, nggak setiap hari ya penjualan gitu. Terus kemudian berjalan waktu, terus nyoba beberapa kue kita titipkan ke toko kue. Jadi ke kayak yang di sini pernah kita coba di Lai itu pernah titip kue ya, tapi tidak tembus, jadi ditolak, tidak diterima. Berarti belum sampai di display ditolak? Ya, jadi hanya sampai tester aja. Jadi kalau dari situ kan mereka tester cocok atau enggak. Jadi kalau misalnya cocok, terus sekiranya ada produk yang sama, seingat saya ya waktu itu ya Pak, kalau ada yang produk sama dan mereka enggak cocok ya otomatis enggak. Jadi itu enggak masuk. Ya enggak rekom. Jadi beberapa naruh di toko kue juga ada di depan ini UIN sekarang. Islam Negeri itu ada, terus beberapa juga ya itu. Jadi setelah Nyonya bikin pagi-pagi sekali sebelum berangkat kerja itu nganterin, naruh kue, nanti pulang kerja baru ngambil kuenya. Sisa atau enggak gitu. Kalau sisa ya udah dibawa balik, kalau enggak ya sudah, berarti kan habis, selesai. Tinggal besok pagi ngirim lagi kayak gitu terus. Nah, sampai akhirnya di tahun 2017, seingat saya antara bulan Maret atau April itu, barulah langsung saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan. Resign dari Alfamart, udah fokus ngembangin ini. Jadi bikin toko, terus bikin display, jadi terus memperbanyak kue, dan kebetulan varian kue yang kita jual bukan hanya cookies aja akhirnya berkembangnya kayak cookies. Betul. Menjadi produk yang best sellernya kita, yang jadi istilahnya kalau mau kue ini ya mungkin ini jadi apa ya, andalannya Anda cookies gitu ya. Jadi itu Japanese cotton cake atau cheesecake. Japanese cotton cake. Jadi kalau nama aslinya Japanese cotton cake.
kita mengadopsi dari kue yang ada di Jepang. Jadi kalau cheesecake itu macam-macam, Pak. Nah, ini cheesecake macam-macam. Ada yang namanya New York cheesecake. Ada Japanese cotton cake. Ada juga cheesecake yang lain. Nah, itu macam-macamnya beda. Baring. Iya. Tampilan yang saya lihat tuh ada yang strawberry, ada yang Milo, Nah. macam-macam. Itu namanya Japanese juga atau mungkin topping? Kalau topping itu lebih ke varian, varian topping. Jadi hanya istilahnya tambahan saja. Jadi untuk penambahan rasa dari kuenya. Kalau tipe kuenya tetap cotton cake, cheesecake itu. Gitu. Jadi kalau dulu karena kita juga resep ini bukan dari kita pribadi, tetap kita lihat waktu itu memang lagi booming cheesecake seperti itu. Kalau merek yang sudah terkenal itu ada yang namanya Uncle Tetsu saat itu ya. Uncle Tetsu, terus kemudian saya lupa Fua atau apa gitu ya. Tapi yang saya pernah nyoba itu di Surabaya itu Uncle Tetsu. Jadi dia ya kue hanya seperti kue bolu. Jadi tanpa ada apapun di atasnya. Jadi kayak makan kue bolu gitu aja ya. Nah, terus ya saya sama istri akhirnya gimana caranya kita jualan tapi yang enggak seperti ini aja. Kasih apa gitu. Kalau bahasa orang kan amati, tiru, modifikasi. ATM itu kan. Amati, tiru, modifikasi. Jadi enggak cuma seperti itu. Jadi kita kasih apa? Coba sih kita kasih waktu itu cuman keju, parutan keju gitu. Oh iya, terus kita coba. Oh ya enak ya. Ya udah kita coba pasarin. Jadi teman-teman kok pada suka akhirnya mereka. Seperti itu, Pak. Terus dan semakin banyak ya variannya ya seperti sekarang ini. Gimana sih cara agar tetap bertahan dan tantangan apa yang dihadapi selama ini? Oke, waktu kita bikin kue ini, Pak, jadi itu ada tantangan apakah kita bisa bertahan lama atau enggak. Itu satu. Karena kue ini tuh semacam musiman gitu. Kalau ngikut bukan kuenya ya, tapi tren sekarang ketika ada kue baru itu musiman. Kayak contohnya ketika ngetren garlic bread, mungkin nggak tahu ya. Kue kering ya? Bukan. Pak. Kue kering. Roti yang dibelah jadi 6 atau berapa, terus ditanya ada cream cheese-nya. Nah, itu juga nggak bisa bertahan lama. Terus kalau yang kemarin contoh itu crepes, Miles crepes ya. Yang kue lapis-lapis tipis-tipis. Kue lapis tipis-tipis ya. Gambarnya sini ya. Kue lapis tipis-tipis biasanya dipotong slice-slice gitu. Ada pika slice, betul. Nah, itu kan juga termasuk musiman. Karena trennya sekarang kayak gitu. Jadi kalau kita nggak bisa konsisten atau apa, itu akan hilang sendirinya. Sama kayak prediksi saya, ya nggak tahu ya, semoga ini salah. Tapi kayak kenapa Anda Cookies banyak ya, ini customer lamanya Anda Cookies nanyain. Sekarang yang lagi ngetren tuh kromboloni. Tahu nggak Pak ya? Donat ya. Yang dalam pastry, dalamnya ada isiannya. Coklat. Jadi rubber kalau dicopot ini ya pastry itu. Nah betul. Nah itu kenapa kok Anda Cookies nggak bikin? Ya karena ini termasuk hanya sesaat gitu loh. Jadi bagi kita itu sesaatnya. Jadi itu yang membuat kita jadi tantangan. Kenapa kok bisa Anda Cookies bisa bertahan cheesecake-nya ya? Baik, berarti yang harus kita jaga ya konsistensi dari rasa, terus dengan pilihan topping yang bervariatif lagi, terus apalagi ya pelayanan mungkin ya. Ya pelayanan kita pengen secepat mungkin orang mau kue ulang tahun nggak perlu yang nunggu lama, kecuali kalau di kita itu yang nunggu lama kue cake tart custom. Jadi kayak yang motif-motif anak-anak, gambar-gambar itu memang kita nggak bisa cepet Pak. Atau yang ada wangi dalam ditarik gitu. Nah alhamdulillah kita nggak bikin kalau itu. Itu karena ya nggak bikin. Kalau
Ya, enggak. Ya memang nggak bikin. Oke. Gitu. Kapan saat atau titik terendah sampean dan cara sampean untuk bangkit? Kalau dibilang titik terendah mungkin juga enggak. Cuman kalau usaha kue itu memang nggak bisa yang kita mau instan. Gitu Benar, aja benar, sih. benar. Di awal, apalagi setelah kami berdua, saya sama istri ini resign dari pekerjaan, itu memang harus mengawali usaha ini mulai dari nol. Jadi kita kan kalau di karyawan kan mungkin ya udah setiap hari kerja pasti nanti tanggal 28 atau akhir bulan pasti ada gaji. Tapi kalau usaha seperti ini kan kalau kita males-malesan ya sudah kamu nggak dapat gaji gitu kan. Jadi itu yang jadi saya ngomong ini bukan titik terendah tapi itu jadi tantangan kita. Ini kalau saya pasti naik turun lah. Nah itu apalagi seperti tadi karyawan basicnya istri yang sudah ya di pekerjaan sebelumnya yang di kantoran cukup di level yang cukup tinggi juga ya saya pun juga meskipun tidak terlalu tinggi tapi ya alhamdulillah alhamdulillah terus harus mulai dari nol bagi saya itu yang menjadi awal yang berat untuk memulai usaha ini karena kita semuanya mulai dari nol saya tidak ada basic tata boga bikin perkuean tidak ada nyonya pun juga tidak ada juga pak karena istri ini lulusan dari kuliah di bahasa sekolah tinggi ilmu bahasa asing tiba di Saujajar tidak sambung sama sekali apalagi saya teknik anak teknik identiknya yang kasar-kasar ya mesin gitu ya lembut-lembut ya tepung dan sebagainya ya itu kalau dilihat dari tempat ya Pak Pendi ya ini kan masuk ke dalam ya dan tantangannya pasti luar biasa nah ini mungkin saya mau tanya nih Pak Pendi cara promosinya seperti apa Pak Pendi? Kalau awal kita yang tahun 2017 itu ketika saya benar-benar udah fokus di dunia kue ini itu kita punya toko sendiri Pak waktu itu iya pokoknya persis di depan toko sekolah kita Pak di SMP sebelah betul sebelah mebelnya Bapak waktu ini betul jadi masih jadi satu bangunannya cuman kita dapat ruang kecil itu bekas garasi kita sulap jadi toko siap. Jadi kita sulap jadi toko kemudian udah kita display seperti itu jadi setiap pagi di sana tapi produksi tetap ada di rumah sini produksi di sini tapi penjualan tetap di sana jadi nah itu juga akhirnya setelah kita mikir jadi kendala waktu itu karena kan nggak bisa fresh artinya kita harus wira-wiri gitu ya Pak ya ngambil kue terus bawa balik ke toko dan sebagainya nah itu terus kalau dari saat itu pemasaran ya kita lebih ke sosial media sih sosmed semua kita sosmed jadi 2017 kita buka toko di SMP 11 itu sampai pandemi pandemi 2020 ya. Tuh, 2020 itu efek pandemi sangat luar biasa, sangat luar biasa. Apalagi bagi kita yang baru merintis, itu sangat luar biasa. Akhirnya nggak ada orang yang ya mungkin bukan nggak ada atau sedikit sekali orang yang mau datang ke toko. Betul. Akhirnya mereka kan beralihnya offline. Kita bilangnya offline, pesan via WA atau waktu itu kita masih belum join kayak GoFood, GrabFood, ShopeeFood masih belum Pak, belum. Jadi offline via WA kita kirim pakai kurir. Nah gitu. Akhirnya 2020 karena efek pandemi di sana kita tutup, akhirnya kita balik ke sini. Karena percuma mau display juga jarang ada yang datang gitu. Mau kejual siapa, mending ya udah digencarin di offline-nya. Malah lebih banyak di offline akhirnya. Facebook sudah jarang, Instagram yang masih eksis sampai sekarang dan TikTok. TikTok. Teman-teman, jadi untuk Anda guys ada Instagramnya. Kalau saya lihat itu Instagramnya sudah 16,5 ribu lah. Banyak nih, tinggal tunggu channel birunya.
Nggak tahu juga. Yang punya Instagram malah nggak tahu. Ya kita malah yang intip-intip. Oke, terus TikToknya saya malah belum follow. Ya. Jadi teman-teman mau dicek kalau mau lihat kue-kuenya atau katalognya juga Pak ya. Ya. Itu ada di Instagram, namanya Anda Cookies, kemudian ada juga di TikTok. Ya. Oke. Kalau lebih lengkap tentang katalog, mungkin referensinya cari di Anda Cookies Instagramnya aja, di post feed-nya aja. Jadi di situ rata-rata dari setiap foto sudah ada keterangan kue, harganya berapa itu sudah lengkap. Insya Allah sudah lengkap. Oke. Ya. Jadi pemasarannya Anda Cookies ini selain dari sosmed, nah tadi juga sudah gabung ya sama ojol. Ya betul, di tahun 2022 sudah ikut GrabFood, GoFood, ShopeeFood. Betul. Jadi Anda Cookies harganya bisa dipesan secara offline, mungkin teman-teman juga bisa pesan secara online di ShopeeFood, GoFood dan GrabFood. Kalau ngasih wejangan atau ini kayaknya kok beratnya belum pantas ya Pak ya, belum pantas ya Pak. Jadi lebih berbagi ke apa yang saya rasakan aja. Jadi ketika kita memulai usaha itu mungkin bagi teman-teman ada yang punya pemikiran saya pengen jadi pengusaha sukses gitu ya. Kadang saya pengen nanti suatu saat pengen jadi usaha sukses, saya mau buka ini sukses besar ya. Kecuali kalau Anda punya dagangan pusat gitu. Kalau Anda punya dagangan pusat insya Allah ya mungkin langsung bisa gitu. Tapi kalau kita mulai dari nol ya yang penting jangan takut untuk memulai suatu usaha yang baru, konsisten itu kalau misalnya kita dianggap meniru orang lain ya semuanya pasti juga sama. Awalnya dari meniru tapi carilah pembeda dibanding dengan yang lain gitu. Yang menjadi ciri khas kita. Sabar dilakoni baik. Itu aja sih Pak. Oke Pak Fendi, tadi kan kita sudah menanyakan untuk cheesecake ya? Ya, betul. Kemudian ada beberapa topping yang ada di sini yang mungkin menjadi andalan dari Anda Cookies. Betul. Boleh dong Pak, dan kita mencoba beberapa ya. Ya. Bisa pejamkan mata? Dengan mata. Termasuk salah satu favorit yang biasa ini. Siap. Ukuran personal. Jadi kalau yang kecil-kecil ini ya paling dimakan untuk 1 sampai 2 orang aja. Oke, siap. Ukuran personal. Yang kuning ini yang cheesecake, personal cheesecake. Kalau yang coklat ini personal choco cake. Oke, siap. Kalau yang ini ukuran? Kalau ini yang ukuran reguler. 18. Ini 18. Standarnya kita. Oke, siap. Boleh dibuka Pak P ya? Boleh, silakan. Oke, siap. Nah, kebetulan karena Pak Ferry ulang tahun jadi ini ada tulisannya. Jadi kue kita bisa buat kue ulang tahun juga ya Allah. Selamat ulang tahun ya Pak Ferry. Alhamdulillah, terima kasih Pak P. Ya. Saya jadi terhibur. Cium dulu Pak. Boleh kita icip-icip nih Pak. Boleh, silakan. Ngomong silakan. Oke. Boleh pakai tangan? Boleh Pak? Oh iya. Nah, saya ambil wijian dulu ya. Oke, terima kasih Pak P. Itu kue ulang tahunnya cantik teman-teman. Ini aku 18. Keren. Duh, saya terharu jadi. Tapi kita mau coba yang ini dulu ya. Ya, tapi ini nanti kalau misalnya dikemas itu pasti di wrap Pak. Oh, gitu. Jadi biar nggak berantakan, biar higienis karena ini kan langsung dimakan. Jadi ini tidak kita wrap. Oke. Ini sama sih, ini juga sama. Kecuali kalau yang coklat ya, mungkin. Wah, keren sekali, cantik sekali. Au. Kita coba ya teman-teman. Tapi mau disuapin Pak P? Enggak ya. Takut kembali ke posisi awal yang dulu. Pemilihan buahnya nih Pak P. Kalau strawberry kan biasanya kalau kita nggak betul-betul kecut. Betul. Ya, kalau untuk strawberry memang ya maaf kita nggak ngambil yang lokal dari Batu karena kalau strawberry Batu itu apa yang kita rasakan ya Pak ya. Jadi mungkin penilaian masing-masing orang berbeda. Tapi yang kita rasain itu dia lebih masam, lebih kecut. Oh. Nah akhirnya kita ngambil strawberry dari Bandung. Ini dari Bandung? Dari Bandung. Jadi setiap hari kita beli ke istilahnya ya kayak supplier. Ada mah nggak bisa ngomong Sunda guys. Jadi langsung dari Bandung tiap hari. Oh ini namanya cheesecake? Ya betul.
Ini ya kalau misalnya yang kayak tadi saya sampaikan di angkot EXO itu ya polosan gini aja. polosan. Ini topping berarti ya, ini topping. Sudah ada toppingnya. Yang cheesecake-nya ini, Iya, polosannya. betul. Kita coba teman-teman ya. Luar biasa teman-teman. Mamma mia. Enak. Dan kejunya benar kerasa. Kalau teksturnya tuh kayak ya sekilas mungkin kalau tampak kelihatannya kayak kue bolu sih Pak. Karena namanya kan cotton cake, jadi kayak cotton gitu, kapas gitu. Jadi dia teksturnya nggak terlalu padat. Ini bisa dikonsumsi pada saat hangat, juga bisa panas. Jadi kalau panas, dia itu kuenya itu kayak bisa goyang-goyang gitu, jigling. Jadi kalau ketika keluar dari oven, kayak jelly medoyo. Ya betul. Jadi kalau dikeluarin dari oven, terus di ini ya dia bisa goyang-goyang. Nah, tapi menurut kita kok lebih cocok ketika dia dikonsumsi dalam kondisi dingin. Kondisi dingin. Enak. Pas kalau kita sih. Iya sih. Rasanya pas. Pas enak. Ya? Posisi dingin enak. Alhamdulillah. Kejunya juga kerasa. Dan ini buahnya, benar kata Pak Billy tadi, nggak kecut. Belum nggak kecut. Kalau masam sih mungkin ada tapi nggak terlalu. Gitu. Banyak kalau ada yang punya asam lambung kan kaget nanti perutnya. Betul. Tapi banyak ada juga yang customer itu nanyain kalau topping stroberi itu kecut atau gimana. Tapi kalau buah stroberi kan memang identiknya kecut ya Pak ya. Kecut ya. Cuman kalau yang kita rasain sama antara stroberi Bandung sama Batu atau Malang itu memang lebih kecut di sini yang Batu. Nggak tahu tuh kenapa. Padahal sama-sama stroberi. Cuman kecutnya bisa tertolong sama selai stroberinya. Jadi ini nggak murni. Nggak hanya stroberi aja. Betul. Berarti ditambahi sama selai stroberi. Jadi masih dapat manisnya, kecutnya dapat, gurihnya cheesecake juga dapat. Manisnya seperti saya teman-teman. Jadi topping favorit. Oke, siap. Ini favoritnya untuk topping yang strawberry. Nah, ini bukan cheesecake ya? Ini bukan. Ini varian personal cake, tapi kuenya coklat. Oke, kue coklat. Berarti dalamnya lebih cenderung ke coklat. Iya, betul. Kue namanya coklat. Kue coklat. Ini nyanyi. Kayak orang mungkin bilangnya kayak brownies kukus. Brownies kukus. Nah, kurang lebih kayak seperti itu. Oke, siap. Boleh kita coba ya? Monggo sih. Nah, ini agak susah ya makannya. Nah, itu. Karena isiannya, toppingannya. Coklat. Kita coba ini. Bulat-bulatnya. Kalau bulatnya ini apa sih Pak? Iya. Cokobol. Biskuit coklat bola gitu. Biskuit. Terus ada biskuit Pocky, coklat Pocky, sama ada coklat Cadbury. Yang putih yang ini ya. Yang kotak ini, coklat Cadbury. Kalau ini potongan serutan coklat. Gitu. Oke, siap. Kita coba teman-teman. Bapak yang makan kok saya yang ngiler ya? Saya sendiri kok ngiler lihat Bapak makan. Ini nggak bosan. Makanya tuh. Pokoknya tekstur dari rotinya lembut teman-teman. Lembut, terus coklatnya benar-benar kerasa, nggak hanya coklat-coklatnya, tapi coklat banget. Enak. Terus, nah ini bisa jadi pilihan Pak, kalau misalnya pengen dengan budget yang terbatas. Jadi biasanya sih kebanyakan mahasiswa ya. Kita kan rata-rata sekarang akhirnya kebanyakan mahasiswa. Level-level mahasiswa, ya pelajar gitu. Banyak yang suka sama personal ini sebagai istilahnya mungkin kalau wisuda dia dikasih selamat wisuda dan sebagainya dengan kue yang lebih kecil seperti ini nggak bisa. Jadi kita kasih tulisan seperti yang ini nanti happy birthday Pak Ferry kayak gini atau apa itu bisa ditaruh di sini. Jadi murah, terjangkau, dan tentunya cantik sekali sama seperti aku. Kalau ini ya sama, cuman dia ukurannya lebih besar. Varian toppingnya kalau untuk personal itu nggak bisa mix. Jadi hanya coklat, stroberi. Kalau yang besar dia bisa mix seperti ini. Ada stroberi, coklat, keju, buah-buahan juga ada. Cuman itu rancangannya. Teman-teman, jadi kalau teman-teman mau pesan dari menu varian Anda Cookies bisa lewat GoFood, Shopee Food, kemudian kunjungi juga IG dari Anda Cookies, kemudian ada juga TikTok dari Anda Cookies.
Oke Kalau teman-teman. mau langsung beli ke sini juga bisa. Oke, langsung ke sini. Jadi Nanti nggak perlu pre-order untuk item yang seperti ini, langsung tinggal gitu. pesen, nunggu paling 5-10 menit untuk proses langsung shopping, jadi. langsung Oke, selesai bawa pulang. tidak menunggu lama dan Siap. saya menjamin rasanya enak sekali teman-teman. Sekian dari kami. Jika ada teman-teman yang berkenan untuk dibuat konten baik dari usaha atau kegiatannya, silakan kirim pesan ke YouTube kita di Kawan Songo Malang atau bisa juga DM ke IG kita Kawan Songo Malang. Dari saya terima kasih, dari Pak Pendi juga saya masih banyak untuk waktunya Pak Pendi. Siap. Terima kasih Ya, Pak Ferry. siap, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Nah.